Sudah live ini. Oke. Oke Bapak Ibu semuanya, kami minta maaf tadi ada sedikit permasalahan ini. Ternyata tidak cuma manusia yang kena COVID ini, sinyalnya juga kena COVID. Oke, bisa kita lanjut ya. Kita tadi sampai pada materi bagaimana kita belajar dengan orang-orang yang sukses ya. Tadi sudah saya kasih cerita mengenai gudang garam, ya perjalanan seorang Surya Wonowijoyo dalam proses mendirikan gudang garam. Nah, ini perlu kita pelajari dari sisi sikap mentalnya, pola pikirnya, ya. Kemudian juga proses, ya, proses bagaimana dia mengembangkan usahanya. Karena terus terang gudang garam ini menjadi besar itu setelah berkembang 2 generasi, Bapak Ibu. Ya, jadi proses ini perlu sekali ya. Artinya kita melihat sebuah keberhasilan itu adalah keberhasilan seorang atau keberhasilan kita bagaimana kita bisa bertahan di dalam sebuah proses. Ya, bukan kita hari ini ingin kaya besok terus kaya. Tidak seperti itu cara berpikirnya, tapi bagaimana kita fokus di titik proses. Oke? PowerPoint-nya bisa digerakkan ini. Nah, ini. Oke Bapak Ibu, jadi bagaimana kita bisa sukses Bapak Ibu ya? Jadi ini pertanyaannya, apakah Anda bisa menjadi pengusaha NASA yang sukses? Ya, nah semua orang apapun latar belakangnya punya kesempatan dan peluang untuk sukses Bapak Ibu. Nah ini tolong, ini dicatat betul, Anda pegang betul, artinya apa? Semua orang, siapapun diri Anda, sebetulnya punya peluang yang sukses, ya, punya peluang sukses itu sama Bapak Ibu ya. Ini prinsip. Karena apa? Bahannya sama. Tuhan menciptakan manusia itu dengan kekuatan bahan yang sama dan peluang yang sama. Yang membedakan adalah dari segi pola pikirnya saja. Jadi artinya apa? Sebenarnya semua orang itu punya peluang sukses. Anda punya peluang untuk sukses. Nah, prinsip pola pikirnya cuma satu, Bapak. Kalau mau sukses, yang perlu Anda pegang sebagai prinsip pola pikirnya, yaitu yakin dan percaya 100% bahwa Anda bisa jadi pengusaha NASA yang sukses dan kaya. Gimana? Suaranya? Kita dekatkan mic-nya. Oke. Tes 1, 2, 3. Oke ya. Kita ulang Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita belajar dari pendiri gudang garam, nah kita perlu bertanya pada diri kita sendiri Bapak Ibu ya, apakah kita bisa menjadi pengusaha NASA yang sukses ya? Nah jawabannya Anda bisa, karena semua orang apapun latar belakangnya itu punya peluang yang sama untuk sukses. Nah yang membedakan kenapa yang satu bisa sukses yang satu tidak, itu hanyalah di pola pikirnya. Kalau bahannya sama, semua manusia itu bahannya sama. Ya, nah pola pikir yang perlu Anda pegang untuk sukses Bapak Ibu ya, itu yakin dan percaya 100% bahwa Anda bisa jadi pengusaha NASA yang sukses dan kaya. Itu pola pikir yang harus Anda pegang betul Bapak Ibu. Jadi betul-betul yakin, meyakini diri sendiri. Makanya kenapa saya bikinkan satu bentuk perbandingan dengan cerita dari Pak Surya Wonowijoyo. Ya, karena jangan sampai kita berpikir hanya orang-orang tertentu yang bisa sukses, hanya orang-orang tertentu yang beruntung saja yang bisa sukses. Tidak. Ya, Pak Wonowijoyo ini berawal dari orang yang miskin, seorang imigran, tapi dengan yakin dan percaya 100% bahwa dia bisa sukses, yang terjadi apa? Dia sukses. Dan itu pola pikir ini sama. Ya, tidak berubah, tidak berbeda. Hampir semua pengusaha, ya 10 pengusaha besar Indonesia
yang tadi sudah kita lihat fotonya, itu semuanya punya keyakinan yang sama Bapak Ibu, yakin dan percaya 100% bahwa bisa sukses. Nah, saya juga begitu Bapak Ibu. Kalau Anda lihat latar belakang saya tidak jauh berbeda dengan Anda. Ya, saya tidak dilahirkan dari keluarga yang sudah sukses. Tidak. Tapi saya menjalani hidup saya dengan yakin dan percaya bahwa saya bisa sukses. Nah, ini harapan saya, ya. Pola pikir ini menjadi kunci yang betul-betul harus Anda pegang. Artinya, Anda harus percaya penuh dengan diri Anda sendiri. Itu yang harus Anda pegang kenceng-kenceng, jangan sampai merucut, jangan sampai lepas. Nah, ini pondasi. Pola pikir ini pondasi. Yakin dan percaya 100% bahwa Anda bisa jadi sukses, menjadi pengusaha NASA yang sukses dan kaya. Itu pondasi pola pikirnya. Yakin dengan diri sendiri. Ya, yakin dengan diri sendiri. Masalah dengan orang lain nggak usah diurusin dulu. Masalah nanti orang akan percaya, masalah orang akan menerima Anda, masalah orang nanti akan mau beli produk dari Anda, mau jadi downline Anda, nggak usah dipikir dulu, nggak usah mikir ke sana dulu, mikir di titik diri sendiri dulu. Siapkan mental Anda, siapkan diri Anda dengan mindset yakin dan percaya 100% bahwa Anda bisa jadi pengusaha NASA yang sukses dan kaya. Ini harus Anda pegang dulu, Boy. Ya, oke. Berikutnya, tolong Mas, PowerPoint-nya, di operator ya. Oke. Nah, kemudian mungkin ada beberapa di antara Anda ya banyak ya mungkin ya akan berkata seperti ini. Lah ini Pak yang sulit bagi saya. Saya sudah mencobanya, saya sudah berusaha, tapi kok belum sukses ya? Nah, Anda sudah yakin bisa sukses? Yakin Pak? 1000% Pak, tapi kok belum sukses ya? Nah, kalau dibilang mindsetnya udah tepat, tapi mungkin tindak lanjutnya yang itu belum tepat. Kasus seperti ini biasanya bermasalah di strategi dan pemilihan produk yang tidak tepat. Ibaratnya jadi sopir ya. Anda sudah punya tujuan, sudah yakin, tapi cara nyupirnya keliru. Yang harusnya maju ke depan, malah Anda mundur ke belakang. Ternyata salah memasukkan gigi Bapak Ibu. Yang dipakai gigi untuk mundur. Ya. Atau waktu ngisi bahan bakar, yang seharusnya bensin malah diisi solar. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu ya, yang terjadi di dalam bisnis Anda bisa jadi seperti ini. Semangat punya, keyakinan punya, tapi strategi dan pemilihan produknya tidak tepat. Ya hasilnya, ya bisa dikatakan kacau balau Bapak Ibu. Jadi mindset, keyakinan diri itu harus diikuti dengan strategi yang tepat dan produk yang tepat. Karena kalau dikatakan ini bisa terpisah Bapak Ibu ya, keyakinan diri ada di dalam diri kita. Nah, produk bisnis Anda itu ada di luar Anda. Paham maksudnya? Nah, ini harus sinkron ini, harus tepat semua ini. Jadi mindset yakin dan lain sebagainya itu ya, yakin percaya bahwa kita sukses, itu akan menghasilkan apa? Anda yang tidak akan pernah mundur. Anda tidak akan pernah mundur. Mentalnya udah bagus.
Tapi kalau bisnisnya tidak tepat, strateginya tidak tepat, pemilihan produknya juga tidak tepat, nah bisnisnya tidak jalan. Anda tidak akan pernah mundur, tapi karena bisnisnya tidak jalan, ya duitnya juga tidak jalan. Itu efeknya. Nah, makanya bagaimana mentalnya dapat, tidak pernah mundur, tidak pernah putus asa, fight, tujuannya jelas, produknya tepat, strateginya tepat. Nah, itu artinya apa? Jalan. Duitnya dapat itu Bapak Ibu. Paham maksudnya ya? Nah, oke. Nah, terus yang kedua nih Bapak Ibu. Saya hanya ibu rumah tangga. Saya hanya seorang buruh. Saya seorang pegawai. Ya, saya hanya lulusan SD dan lain sebagainya. Apa mungkin bisa sukses? Kasus kedua ini umum terjadi di masyarakat Bapak Ibu. Ya, hampir rata-rata mereka kurang memiliki rasa percaya diri. Mereka selalu menganggap bahwa yang bisa sukses itu hanya orang yang pintar, orang yang bermodal, ya, orang yang fisiknya kuat, orang yang siap dan lain sebagainya. Nah, permasalahan ini adalah permasalahan mental. Belum jalan bisnisnya aja, ya, sudah berhenti kalau permasalahan seperti ini. Betul enggak? Tidak ada rasa percaya diri. Pak, saya takut Pak. Saya kalau ketemu orang, gimana? Nanti orang itu nolak. Gimana kalau orang itu nggak nerima saya Pak? Bayangkan, jalan aja belum, sudah ketakutan. Nah, itu efek tidak percaya diri, artinya tidak jalan. Masih mending yang pertama tadi, yakin 100% walaupun produknya nggak tepat, strateginya nggak tepat, dia sudah jalan. Walaupun belum dapat uangnya, walaupun bisnisnya belum berkembang. Nah, yang kedua ini belum jalan sudah mandek. Ya. Nah, jadi masih banyak kasus dari cara berpikir yang tidak tepat atau mindset yang tidak tepat yang membuat orang itu tidak sukses, Bapak Ibu. Nah, kita perlu melihat pada diri sendiri. Kita ada di posisi yang mana sekarang ini? Saya yakin banyak teman-teman ya di dua posisi ini banyak. Ya, di dua posisi ini banyak. Ada yang sudah yakin, tapi sampai sekarang belum bisa berkembang. Itu permasalahannya ada di pemilihan produk Anda dan di strategi Anda. Artinya bisnis Anda belum berjalan. Dan itu buktinya apa? Anda belum keluar dari bis NASA. Anda masih ada di NASA. Anda masih berusaha untuk jalan. Karena apa? Mindset keyakinannya ada. Nah, yang kedua, sudah masuk di NASA, tapi nggak punya keyakinan. Ya, belum jalan aja sudah berhenti. Belum nawarin aja sudah takut. Yang terjadi apa? Udah gabung di NASA tapi tidak jalan. Itu hanya itu masalah mindset. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, mindset atau pola pikir yang tepat itu menduduki tempat yang paling penting ya untuk memulai sebuah usaha atau sebuah perubahan baru Bapak Ibu. Ya. Contoh berikutnya, ada dua ibu-ibu rumah tangga. Satu, yang pertama bermindset atau berpola pikir, saya mah cuma mak-mak, mana mungkin bisa sukses. Yang kedua, bermindset atau berpola pikir, walaupun saya ibu rumah tangga, tapi saya yakin saya bisa sukses. Saya akan fight dan saya akan terus berjuang sampai sukses. Nah, dua orang dengan latar belakang yang sama, tapi mindsetnya berbeda. Hasilnya adalah masa depan yang berbeda Bapak Ibu. Betul kan? Nah, makanya tepat ya kalau ada hadis yang mengatakan nasib suatu kaum akan berubah kalau kaum itu yang merubahnya. Nasib Anda akan berubah kalau Anda itu yang merubahnya. Nasib Anda itu tergantung dari cara berpikir Anda. Itu maksudnya Bapak Ibu. Makanya kita harus belajar untuk punya pola pikir yang benar. Nah, hidup adalah sebuah pilihan.
Yang dimaksud pilihan itu pilihan di mana? Mindsetnya Bapak Ibu. Contoh, saya yakin dan percaya 100% bahwa saya bisa sukses di bisnis NASA. Oleh karena itu, daripada menjadi seorang yang biasa-biasa saja, saya pilih diri saya untuk menjadi seorang pengusaha NASA yang sukses. Mindset ini menjelaskan pada diri Anda bahwa Anda sudah tidak sekedar ingin. Saya ingin sukses, Pak, tidak sekedar ingin lagi. Tapi Anda sudah memilih dan menetapkan siapa diri Anda. Ya, nah makanya ini perlu Anda tulis Bapak Ibu ya. Anda tulis, Anda tempel. Artinya apa? Ini untuk supaya Anda tahu bahwa Anda sudah memilih, bukan sekedar ingin lagi. Nah, saya tuntun Anda ini untuk betul-betul bergerak, untuk betul-betul Anda ini berjalan ya dengan pola pikir yang tepat, dengan pilihan masa depan yang tepat, dengan pilihan mindset yang tepat. Saya yakin dan percaya 100% bahwa saya bisa sukses di bisnis NASA. Oleh karena itu, daripada menjadi orang biasa saja, saya pilih diri saya untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, coba beda enggak? Sekarang coba Anda yang ikut ya, ikut belajar ini, coba sekarang tulis ya, sekarang tulis dan katakan pada diri Anda sendiri bahwa Anda memilih diri Anda untuk jadi orang sukses. Nah, ini. Jadi kita sudah kelihatannya ini apa ya, sesuatu yang kadangkala orang kalau nggak paham ini dianggap sepele Bapak Ibu. Tapi justru ini yang menjadi kunci Wonowijoyo memiliki gudang garam yang besar. Kenapa? Dia memilih untuk jadi pengusaha daripada dia mengatakan dirinya saya seumur hidup harus jadi karyawan. Dia pilih dirinya untuk mendirikan usaha, dia pilih dirinya untuk jadi pengusaha. Anda harus contoh. Saya tuntun Anda untuk memilih diri Anda. Anda pilih diri Anda untuk jadi seorang pengusaha yang sukses. Anda pilih diri Anda untuk jadi orang kaya. Ini hal pertama, Anda tulis Bapak Ibu. Kemudian Anda tempel. Ini PR pertama. Jadi Anda sudah tahu bahwa Anda memilih diri Anda untuk jadi orang sukses. Ini pekerjaan yang sangat mudah. Ya, pekerjaan yang sangat mudah, efeknya luar biasa, tapi tidak banyak yang mau melakukan. Kenapa? Karena Anda tidak percaya. Ya, Anda tidak percaya bahwa jadi kaya itu sebenarnya mudah. Hanya nulis, pilih, tempel. Sesuatu yang mudah. Kenapa kok Anda tidak percaya? Karena selama ini untuk jadi kaya, yang ada dalam otak Anda selalu berpikir jadi kaya itu sulit, sesuatu hal yang sulit. Makanya ketika kita kasih rahasia, ya rahasia untuk jadi kaya, itu Anda tidak percaya. Karena saya memberikan rahasia sesuatu yang mudah, yang anak TK aja bisa melakukannya Bapak Ibu. Coba suruh anak Anda untuk nulis ini, kasih duit 10.000. Dek, nak, tulis, saya yakin dan percaya 100% bahwa saya bisa sukses di bisnis NASA. Oleh karena itu, daripada menjadi orang biasa, saya pilih diri saya untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Anak Anda bisa melakukan itu Bapak Ibu. Karena anak Anda percaya dengan Anda. Nah, ini hal yang
menjadikan banyak orang itu gagal itu sebenarnya di titik ini Bapak Ibu. Sesuatu yang mudah tapi Anda tidak percaya. Nah, harapan saya apa? Coba, Anda nggak usah mikir percaya apa tidak percaya, nggak usah dipikir, tapi sesuai dengan komitmen Anda di awal ya, bahwa Anda akan menjalankan, Anda akan mengikuti ya semua praktek yang saya anjurkan. Anda percaya aja sama saya. Nah, itu yang harus Anda lakukan Bapak Ibu. Ya, karena saya pengen nuntun Anda untuk betul-betul menjadi orang sukses Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan berikutnya. Ya, saya jelaskan kenapa kok kita harus tulis hal-hal semacam ini. Anda juga bisa buktikan kenapa banyak orang itu tidak kaya. Mungkin Anda bisa datang ke setiap orang ya yang hidupannya biasa-biasa saja. Coba lihat di kamarnya, di ruang tamunya, di rumah mereka. Ada nggak tulisan pilihan untuk hidupnya? Ada nggak tulisan bahwa mereka memilih dirinya untuk jadi orang kaya dan sukses? Ada nggak tulisannya? Dan Anda juga bisa buktikan di rumah Anda sendiri. Ada nggak tulisan pilihan bahwa Anda memilih diri Anda untuk jadi kaya dan sukses? Ada nggak tulisan itu? Ada nggak? Saya yakin 100.000% Bapak Ibu tidak ada. Dan saya bisa katakan hidup Anda biasa-biasa saja. Karena Anda nggak pernah memilih diri Anda untuk jadi sukses dan kaya. Anda tahu sekarang permasalahannya, kenapa kok Anda tidak pernah berubah hidupnya? Nah, karena itu Bapak Ibu, saya tuntut Anda. Ya, saya tuntut Anda, dan ini PR Anda. Tulis. Sekarang ambil ballpoint, ambil kertas, tulis. Saya bacakan sekali lagi, ya sebelum saya masuk ke slide berikutnya, saya bacakan sekali lagi. Saya yakin dan percaya 100% bahwa saya bisa sukses di bisnis NASA. Oleh karena itu, daripada menjadi orang biasa saja, saya pilih diri saya untuk menjadi seorang pengusaha NASA yang sukses. Praktek pertama, lakukan. Ya, jangan salahkan saya bagi Anda yang tidak mau melakukan. Ya, kalau bisnisnya tidak berkembang, jangan salahkan saya ya. Nah, ini yang perlu Anda lakukan ya. Jadi ini nggak main-main lagi ya, karena ini terus terang, ini materi yang terus terang, ini nggak main-main Bapak Ibu ya. Ini materi luar biasa, ini materi kunci. Ya, materi kunci. Anda harus berubah. Nah, ini. Ya, Robert T. Kiyosaki bilang sukses itu mudah. Anda hanya butuh berubah. Tapi berubah itu butuh kepercayaan. Nah, itu. Ya, oke. Nggak usah mikir macam-macam, nggak usah mikir percaya ataupun tidak, nggak usah mikir siapa diri Anda, nggak usah mikir apakah Anda malas atau tidak. Yang penting sekarang ini lakukan saja, itu aja. Ya, lakukan saja. Besok silahkan yang sudah nulis, silahkan difoto, silahkan diupload di Telegram, ya di Telegram Group untuk laporan, ya atau diupload di Facebook ya. Nah, itu. Jadi biar saya juga nggak sia-sia ini saya memandu Anda ini. Oke ya. Nah, kenapa kok Anda harus memiliki pola pikir seperti yang di atas Bapak Ibu? Kenapa kok Anda harus menulisnya? Kenapa kok Anda nanti harus setiap hari memandanginya, membacanya? Inilah penjelasannya. Nah, coba saya perjelas Bapak Ibu ya. Kita lahir Bapak Ibu, saya lahir, Anda lahir, siapapun itu lahir Bapak Ibu ya, dari perutnya seorang ibu, dari rahimnya seorang ibu. Artinya apa? Saya, Anda,
ya Pak Wonowijoyo, ya Pak Michael Budiartono, pemiliknya Jarum, dan semua miliarder, semua maaf ya, semua orang miskin di dunia, semua orang kaya di dunia, itu lahir dengan proses yang sama. Mereka memulai kehidupan itu dengan proses yang sama, Bapak Ibu. Kemudian mereka juga memiliki arah ya. Seiring berjalannya umur, mereka menjalani kehidupan itu dengan arah yang sama. Mereka ikut sebuah pendidikan, mereka mulai dari sekolah SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Mereka juga punya cita-cita yang sama. Ada yang ingin jadi dokter, pengacara, notaris, pemborong, pegawai, guru, perawat, karyawan, buruh, petani, pedagang, tentara, polisi, dan lain sebagainya. Lahirnya sama, proses mulai dari usia 0 sampai mencapai cita-cita sama. Proses memiliki cita-citanya juga sama. Nah, jadi mulai dari start, mulai kehidupan sampai finish atau tercapai cita-citanya, kita menjalani satu proses yang sama, Bapak Ibu. Nggak berbeda sebetulnya. Nah, tapi di sini coba Anda lihat. Dari kecil kita hanya terdidik untuk jadi orang baik. Betul ya? Kita semuanya dididik, didambakan oleh orang tua kita untuk jadi orang baik. Nggak mungkin orang tua kita mendidik kita untuk jadi seorang penjahat, itu nggak mungkin, Bapak Ibu. Pasti dididik untuk jadi orang baik. Makanya Anda disuruh ngaji, Anda disuruh belajar, Anda disuruh nurut sama guru dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, kita tidak pernah dididik untuk jadi orang kaya. Dari kecil kita hanya dididik untuk cari kerja, bukan dididik untuk memiliki sebuah usaha. Nah, ini yang terjadi pada diri kita semuanya. Makanya sangat kuat Bapak Ibu ya, mindset yang muncul di sini ya. Wah, kita harus cari kerja, yang namanya dapat uang itu harus kerja, harus jadi dokter, harus jadi pengacara, notaris, pegawai, dan lain sebagainya. Ini. Nah, yang jadi persoalan ketika kita sudah memiliki mencapai cita-cita kita, ya, ada yang menjadi dokter, pengacara, notaris, dan lain sebagainya. Nah, disinilah mulai terjadi persoalan, Bapak Ibu ya. Karena yang namanya hidup itu butuh biaya, Bapak Ibu. Butuh biaya. Ya, sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya, itu semuanya butuh uang. Nah, disinilah orang mulai berpikir mengenai yang namanya kemakmuran. Nah, ini dia. Ya. Kemakmuran yang terjadi, yang ada dalam pikiran, itu pasti dibandingkan dengan sebuah kehidupan yang lain. Nah, Anda mungkin yang hidup dari hasil menjadi karyawan, ya, pasti punya keinginan untuk punya kehidupan yang lebih baik seperti para pengusaha. Hidupnya orang kaya. Nah, tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu, karena itu proses itu sama. Anda dengan saya sama. Saya dulu juga lahir, belajar, kemudian saya juga jadi pegawai. Ketika jadi pegawai saya dapat uang, saya gunakan untuk kehidupan saya. Ternyata kehidupan saya kurang makmur. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi saya mulai melihat kehidupan orang-orang yang makmur. Yang muncul apa dalam pikiran saya? Saya pengen kehidupan seperti itu. Saya pengen kehidupan yang makmur, saya pengen kehidupan yang sukses, kayak saya pengen kehidupan yang kaya. Nah, akhirnya kita memutuskan. Akhirnya kita memutuskan membuat sebuah keputusan. Saya pengen
hidup kaya, saya pengen hidup makmur. Artinya apa Bapak Ibu? Kita start, kita mulai lagi, memulai sesuatu yang baru di sini. Betul enggak? Ya, Anda yang sudah jadi karyawan, Anda sudah jadi dokter, pengacara, notaris, ketika menginginkan kehidupan yang lebih makmur, Anda harus start dengan sesuatu yang baru. Nah, makanya di sini dibutuhkan kendaraan yang baru, dibutuhkan pekerjaan yang baru Bapak Ibu. Ya, yaitu menjadi seorang pengusaha. Nah, untuk bisa menjadi pebisnis sukses yang kaya, ya, butuh pendidikan yang mengajarkan pola berpikir besar dan penuh kreativitas dan inisiatif yang tinggi. Anda butuh perubahan karena Anda akan memulai hal yang baru. Nah, inilah master seller, Bapak Ibu. Jadi Anda mulai di sini, ya, memulai setelah Anda punya pekerjaan, setelah Anda membuktikan sendiri dengan pekerjaan yang Anda dapat, ternyata maaf ya, kurang makmur. Nah, ketika Anda memulai ingin menjadi makmur, ibaratnya Anda start baru lagi. Saya katakan Anda lahir baru. Maka di sini juga harus dimulai dengan pola pikir yang baru, Bapak Ibu. Pola pikir yang baru. Makanya itu yang dimaksud apa? Anda harus berubah. Ya. Nah, kalau yang ada di awalnya dulu, cita-cita kita jadi dokter, pengacara, notaris dan sebagainya, itu karena apa? Kita nggak berpikir uang, kita hanya berpikir kerja. Finish kita itu di titik kerja, bukan di titik uang. Padahal untuk kemakmuran itu yang dibutuhkan uang. Nah, ketika kita berpikir kerja Bapak Ibu ya, yang terbentuk pola pikirnya apa? Berpikir kecil. Untuk masalah uang kita berpikir kecil. Betul enggak? Karena kita hanya menerima sebuah gaji. Yang terpenting apa? Kerja. Padahal untuk kemakmuran yang terpenting itu apa? Uang. Nah, ini harus dipahami betul ini. Ya, untuk kemakmuran itu yang dibutuhkan uang. Makanya wajar kalau Anda sekarang memutuskan untuk bergabung di NASA, ya, Anda memulai sebuah bisnis untuk apa? Mendapatkan uang. Ya, karena Anda punya cita-cita untuk punya kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang sekarang Anda miliki, Bapak Ibu. Nah, sehingga dibutuhkan satu bentuk pola pikir yang baru. Nah, ini rahasia terbesar setelah Anda tahu sebuah perjalanan hidup, ya, posisi Anda sekarang ketika Anda membuat sebuah keputusan untuk menjadi lebih makmur. Nah, perubahan itu harus terjadi di mana, Bapak Ibu? Perubahan itu harus terjadi di pola pikir, Bapak Ibu. Ya, otak manusia itu terdiri dari dua bagian, Bapak Ibu ya. Pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar itu kekuatannya 12%, pikiran bawah sadar itu kekuatannya 88%. Nah, sekarang yang terisi di otak kita itu adalah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita sentuh, apa yang kita rasakan, apa yang kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan seumur hidup. Itu yang terisi di otak bawah sadar kita. Nah, kalau kita kembali lagi ke sini, nah, Anda yang dokter, otak bawah sadar Anda adalah berisi kebiasaan hidup dan pola pikir sebagai seorang dokter. Anda yang pengacara juga begitu, Anda yang karyawan, ya, bawah sadar Anda berisi pola pikir karyawan, ya, pola pikir kebiasaan hidup sebagai seorang karyawan. Yang buruh juga begitu. Nah, inilah pola pikir yang mengisi itu seperti ini ya Pak Ibu. Nah, paham ya maksudnya ya? Nah, jadi sekarang yang berisi di bawah sadar Anda itu adalah pola pikir dari pekerjaan apa yang Anda dapatkan sekarang ini.
Yang buruh ya pola pikirnya pola pikir buruh, yang karyawan juga berisi pola pikir karyawan. Dan itu yang mendominasi bawah sadar Anda, dan itu apa istilahnya terbukti ya 88% kehidupan Anda seperti itu. Tindakan, kebiasaan, perilaku dan karakter ya sesuai dengan apa yang mengisi bawah sadar Anda ini. Itu yang harus dirubah Bapak Ibu. Nah, ini rahasia besar. Rahasia besarnya di sini. Ya, kalau Anda bisa berubah, Anda akan berhasil, Anda akan sukses. Nah, contoh ini. Ya, misalkan ini sekarang otak sadar, otak bawah sadar kita ini ya Bapak Ibu ya, berisi seperti ini Bapak Ibu. Saya hanya orang biasa, saya hanya lulusan SD, saya tidak punya modal, saya tidak punya pengalaman bisnis, saya hanya seorang buruh, saya hanya seorang karyawan, saya hanya seorang pegawai misalkan ya, saya pemalu, saya apa ini? Saya minder ya, saya orangnya minder, saya penakut, saya tidak berani bicara dengan orang lain. Ya, saya udah tua, saya terlalu muda, ya, saya sibuk. Wah, ini nggak bawa kacamata. Saya punya anak kecil, ya. Ini terima kasih Pak Munir, dikasih kacamata ini. Nah, lebih jelas. Nah, ya. Keluarga tidak mendukung, suami tidak mendukung, dan lain sebagainya. Itu yang mendominasi pikiran bawah sadar kita ketika kita membuat sebuah keputusan untuk punya kehidupan yang makmur. Nah, ini yang harus kita rubah Bapak Ibu ya. Jadi kita akan berusaha merubah ini semua. Ya, pikiran-pikiran masa lalu ini yang mendominasi bawah sadar ini kita rubah. Bagaimana menjadi pengusaha sukses ya? Bagaimana menjadi pengusaha sukses di NASA? Jadi kalau pikiran yang sekarang ini 88% ini mendominasi bawah sadar itu menjadikan diri Anda yang sekarang. Nah, kalau Anda bisa merubahnya menjadi pengusaha sukses dan dengan bisnis NASA, Anda jadi pengusaha sukses di NASA. Hasilnya ini. Nah, jadi arahnya sudah mulai jelas ya Bapak Ibu ya. Ini langkah-langkah yang harus Anda lakukan. Nah, oke. Nah, makanya program pertama pendidikan Master Seller itu adalah reprogramming Bapak Ibu. Memprogram ulang. Ya, dari saya hanya seorang biasa-biasa saja. Nah, kita bisa rubah. Saya memilih menjadi pengusaha, bukan orang biasa lagi Bapak Ibu. Saya hanya lulusan SD, bisa kita rubah. Saya tidak peduli lulusan apa, karena peluang sukses setiap orang itu sama, tidak tergantung dari pendidikannya. Kemudian, saya tidak punya modal. Untuk sukses tidak butuh modal yang besar. Ya, coba. Hanya 500.000 itu bisa sukses, dan saya mampu. Nah, nanti Anda bisa buktikan Bapak Ibu ya. Anda hanya butuh keluar modal 500.000 sampai 1,5 juta, maksimal 2 juta ya. Anda bisa sukses luar biasa di NASA. Nah, saya tidak punya pengalaman bisnis. Nah, saya tidak punya pengalaman bisnis. Kita bisa rubah. Ya. Untuk sukses tidak harus punya pengalaman. Dulu ya. Jadi untuk sukses tidak butuh pengalaman dulu, karena di NASA ada pendidikan yang akan menunjukkan jalannya sukses. Anda tidak butuh pengalaman, harus sukses dulu. Nah, karena di NASA ada pendidikan Master Seller Bapak Ibu yang menuntun Anda untuk bisa sukses ya. Nah, ini
Kemudian ini, saya hanya seorang buruh. Ya. Untuk sukses hanya butuh kebiasaan dan kita akan dilatih untuk berani bicara, dilatih untuk berani presentasi, dilatih untuk berani menjalankan bisnis. Nah, kadang-kadang kalau kita hanya berpikir saya buruh, saya tidak bisa bicara, saya tidak punya pengalaman bisnis dan lain sebagainya, kalau kita bertahan dengan pikiran itu, ya nggak mungkin Anda menjalankan bisnis, Bapak Ibu, nggak mungkin Anda bisa makmur. Makanya harus dirubah. Ya, untuk sukses hanya butuh kebiasaan, hanya butuh latihan, dan Anda ada yang nuntut, ada pendidikannya, nggak usah khawatir. Nah, Anda masuk master seller, Anda sudah dididik untuk itu semuanya. Ya. Nah, saya pemalu, saya minder kalau bicara dengan orang lain. Nah, nggak usah minder karena Anda akan dididik, hanya butuh kebiasaan. Kemudian, saya sudah tua, saya terlalu muda. Tua muda itu hanya masalah umur. Yang penting, sukses itu adalah semangat dan yakin dan niat untuk sukses, Bapak Ibu. Ya, walaupun umurnya masih 30 tahun, nek ora duwe niat, kalau nggak punya niat untuk sukses, ya nggak bakal sukses, nggak bakal jalan bisnisnya. Ya, walaupun Anda sudah tua, tapi kalau Anda semangat dan niat, Anda juga bisa sukses. Jadi nggak ada halangan. Karena sukses itu bukan karena masalah umur, sukses itu hanya masalah niat. Ya, niat dan keyakinan. Masalah pola pikir. Saya sibuk, saya punya anak kecil, keluarga tidak mendukung dan lain sebagainya. Nah, ya, kalau kita hanya selalu berpikir sibuk, semua orang itu sibuk, Bapak Ibu. Tapi kita harus berpikir apa? Saya harus bebas waktu dan uang. Masa depan anak harus cerah. Saya harus buktikan bahwa saya bisa, ya, melampaui gaji suami saya sehingga keluarga saya mendukung saya. Nah, itu pola-pola pikir seperti itu, Bapak Ibu, yang harus Anda tanamkan dalam pikiran Anda. Ya. Oke. Program reprogramming Anda, Bapak Ibu. Anda belajar untuk berani. Ya, Anda belajar untuk berani. Satu, tulis semua kelemahan diri Anda dan tulis semua perubahan-perubahan yang harus terjadi pada diri Anda. Seperti tadi, saya pemalu, perubahan yang terjadi, ya, saya harus berani karena sukses itu tidak bakal jadi kalau kita semuanya jadi pemalu. Ya, jadi tulis ulang ini. Ya, Anda bisa tulis ulang. Nah, ini. Ya. Ini Anda bisa tulis ini, Bapak Ibu. Anda bisa tulis. Anda bisa tulis semuanya. Apa yang menjadi kendala atau permasalahan di dalam diri Anda, pola pikirnya, kemudian Anda rubah, Anda tulis dulu. Anda tulis dulu, ya. Jadi belajar berani dulu. Nggak usah mikir, karena sekarang terus terang aja, hanya nulis seperti ini aja, Anda banyak pikiran. Nah, itu yang menjadi permasalahan utamanya. Nulis saja Anda tidak berani, ya. Makanya Anda harus belajar berani. Ini program reprogramming. Ini kunci kalau Anda mau sukses. Tulis perubahan-perubahan yang harus terjadi pada diri Anda. Contohnya tadi. Kemudian tempel di kamar Anda dan baca. Ya, tempel di kamar Anda dan baca semua perubahan yang harus terjadi pada diri Anda sebanyak 7 kali setiap hari, setiap bangun tidur dan mau tidur. Nah, kenapa kok harus begitu, Bapak Ibu? Kenapa kok kita harus baca terus? Coba Anda bisa bayangkan, ya, kalau kita kembali lagi ke penjelasan tadi, ya, terbentuknya pola pikir itu, ya, terbentuknya pola pikir Anda yang sekarang itu sudah terjadi
puluhan tahun seumur Anda. Kalau sekarang Anda umur 30 tahun, berarti pola pikir yang mendominasi diri Anda itu terbentuk sudah 30 tahun. Nah, untuk merubahnya, Anda harus terus memasukkannya setiap hari, Bapak Ibu. Ya, untuk merubahnya itu Anda harus memasukkannya setiap hari. Saya contohkan begini. Tolong Mas, ini diambilin air Mas, dikit. Ya, ada betadin. Ada betadin. Mana betadinnya? Oke, ini gambarannya Bapak Ibu. Kenapa kok Anda harus menjalankan program ini? Ya, setiap bangun tidur, Anda harus baca perubahan yang harus terjadi pada diri Anda sebanyak 7 kali. Sudah bangun tidur, sudah mau tidur. Jadi ibaratnya begini, mindset lama Anda yang sudah terjadi Anda 30 tahun yang lalu, selama 30 tahun. Nah, itu dalam pikiran Anda itu ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ibaratnya seperti ini. Nah, saya pemalu, saya tidak berani bicara dengan orang lain, ya. Saya tidak percaya diri, saya hanya lulusan SD, pokoknya seperti itulah, macam-macam lah. Nah, itu seperti ini. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Ya, dengan setiap hari Anda membaca perubahan yang terjadi, ini untuk membersihkan Bapak Ibu. Tes hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya. Nah, Anda bisa lihat setelah 3 tahun. Nah, kelihatan enggak nih tadi? Nah, setelah 3 tahun bersih Bapak Ibu. Itu satu-satunya cara untuk merubah itu seperti itu. Ya, itu satu-satunya cara. Tidak ada cara yang lain Bapak Ibu. Kalau Anda ingin sukses, Anda harus melakukan itu. Satu-satunya cara. Ya, dan jangan berharap malam ini Anda tulis, terus malam ini Anda baca, besok Anda berubah. Belum. Karena yang Anda lawan adalah mindset yang sudah tertanam 30 tahun. Makanya Anda harus butuh konsisten, fokus untuk merubahnya. Reprogramming itu akan berjalan seumur hidup Anda, Bapak Ibu. Dan Anda akan bisa melihat keberhasilan reprogramming itu setelah terjadi perubahan dalam hidup Anda. Setelah terjadi perubahan pola pikirnya. Itulah sebetulnya pertarungan utama Anda untuk sukses. Itu pertarungannya ada di titik reprogramming ini. Aslinya begitu. Kalau masalah kerja, Anda mau melakukan presentasi, Anda mau selling, Anda mau memprospek orang, itu efek dari reprogramming yang terjadi. Ya, perubahan pola pikir akan menghasilkan perubahan tindakan. Nah, jadi ini yang utama, ya. Nah, kalau kita sudah melakukan, kemudian kita berhenti lagi, kita berhenti nggak mau melakukan, ya akan terjadi seperti ini, Bapak Ibu. Otak kita akan kotor lagi. Makanya banyak ya yang terjadi distributor yang awalnya wah ikut pendidikan semangatnya luar biasa, yes. Begitu pulang ke rumah ya tidak melakukan reprogramming lagi, otaknya kotor lagi, kembali lagi ke mindset masa lalunya lagi, seperti ini lagi Bapak Ibu. Kelihatan ya? Nih kelihatan ya? Kotor lagi. Nah, makanya kita harus melakukan program reprogrammingnya itu setiap hari, terus tiap bangun tidur, mau tidur, terus seperti ini Bapak Ibu. Reprogramming terus sepanjang hidup Anda, aslinya seperti itu. Anda akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah,
Akan terjadi reprogramming seperti ini. Pelan-pelan akan terjadi perubahan. Akhirnya mindset Anda yang tadinya orang biasa, akhirnya mindset Anda betul-betul menjadi mindset seorang pengusaha. Ya. Jadi harus konsisten, disiplin, dan fokus. Maaf ya, saya agak keras karena terus terang ini kunci. Ini rahasia sukses Anda. Sesuatu yang sangat mudah, tapi belum tentu Anda mau melakukan. Ya, mungkin Anda lebih senang disuruh lembur 3 hari 4 malam mungkin. Lebih senang untuk bekerja keras daripada melakukan hal yang mudah, yang setiap hari setiap bangun tidur, terima kasih ya Allah telah menjadikan saya seorang pengusaha, saya siap untuk jadi kaya, saya siap untuk berpenghasilan 100 juta. Nah, mungkin Anda lebih senang, wah disuruh macul, disuruh jaga malam, ya lebih senang disuruh apa ya, kerja keras. Nah, itu karena efek apa? Bawah sadar Anda itu isinya bekerja. Nah, ini sekarang kita lakukan dengan sebuah kesadaran bahwa kita harus melakukan reprogramming. Ya, yang tadinya isinya itu kerja, ya kerja dapat gaji, kerja dapat gaji. Nah, sekarang kita isi dengan sebuah perubahan, Bapak Ibu. Saya harus jadi seorang pengusaha. Inilah yang namanya menyiapkan diri Anda menjadi wadah. Ya, menyiapkan diri Anda menjadi wadah untuk kekayaan Anda. Paham kan? Ya, kalau kita masih wadahnya itu masih, maaf ya, wadahnya itu masih karyawan. Sekeras apapun kerja Anda tidak akan pernah bisa menjadi wadah untuk sebuah kekayaan. Tapi kalau dari karyawan kemudian wadah itu Anda pindah, Anda bikin menjadi pengusaha, nah Anda kan bisa menjadi wadah untuk kekayaan. Ya, lakukan saja. Lakukan saja Bapak Ibu. Sepakat ya? Jadi ini sebuah rahasia besar. Saya berusaha menjelaskan jelentreh sejelas-jelasnya. Tujuan saya cuma satu, Anda paham, Anda tahu untuk sebuah proses menjadi kaya itu harus memproses diri sendiri dulu. Nah itu. Jadi untuk jadi kaya itu kita harus memproses diri sendiri dulu. Untuk disiapkan jadi wadah untuk kekayaan kita. Nah, itu yang terpenting. Ya. Oke ya. Jadi ini tadi contohnya ya. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu ya. Ini saya satu persatu ya menyiapkan mindset yang tepat untuk Anda. Nah ini ya gambarannya. Nah dari wadah yang bentuknya kecil kita rubah dari wadah yang bentuknya besar. Dari wadah karyawan kita rubah menjadi wadah pengusaha. Nah, tahap yang kedua Bapak Ibu ya, mindset yang tepat dan strategi reprogramming yang tepat untuk impian Anda. Tadi strategi reprogramming untuk karakter diri kita, ya karakter diri kita, sifat kita atau sikap kita atau kebiasaan cara berpikir kita. Dari malas kita rubah jadi rajin, ya. Dari kurang komitmen kita rubah jadi komitmen. Nah itu harus dirubah secara reprogramming tadi. Ya tadi makanya tulis semua kelemahan Anda dan tulis perubahan-perubahan yang harus terjadi untuk jadi modal untuk Anda bisa jadi kaya. Nah, oke ya. Tahap berikutnya impian Bapak Ibu. Nah,
impian ini adalah finish ya, arah atau dari arah tujuan Anda. Apakah Anda menginginkan kehidupan yang seperti ini? Ya, punya rumah seharga 3 miliar, mobil 1,3 miliar, 50 juta ya, apa istilahnya, kita tour ya ke luar negeri, kita bisa hobi main golf dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita kenalkan juga di alam bawah sadar kita, Bapak Ibu. Ya, makanya impian itu harus ada gambarnya. Dan itu harus kita lihat setiap hari. Tujuannya apa? Untuk masuk ke bawah sadar kita. Jadi impian yang Anda inginkan itu harus ada gambarnya, supaya itu juga masuk ke bawah sadar kita. Jadi itu konsep reprogrammingnya seperti itu. Jadi kita harus melihat masa depan kita seperti apa. Nah, tapi di sini Bapak Ibu ya, Anda butuh uang untuk mewujudkan kehidupan yang Anda inginkan. Nah, makanya tentukan dulu berapa uang yang Anda butuhkan untuk mendukung kehidupan Anda. Mau 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta, 200 juta, 300 juta, 500 juta, atau 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, atau lebih. Anda bisa berhitung ya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan penghasilan yang Anda butuhkan untuk mewujudkan kehidupan Anda, Bapak Ibu ya. Mulai dari 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta, dan seterusnya, 5 miliar, dan seterusnya. Tidak ada batasnya, Bapak Ibu. Nah, sekarang yang ada di dalam pikiran Anda tentang uang, pasti nilai yang paling rendah, Bapak Ibu. Pasti pola pikirnya seperti ini. Saya pilih 10 juta atau 20 juta aja deh. Pasti dipilih yang paling rendah. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena untuk angka-angka yang lebih besar ini, itu tidak pernah ada di bawah sadar Anda. Maaf ya, Anda seorang karyawan. Katakanlah gaji Anda 5 juta. Setiap bulan otak bawah sadar Anda ketemu dengan fakta bahwa setiap bulan Anda dapat duit 5 juta. Angka 50 juta, 100 juta, ya, 200 juta, 500 juta, bahkan sampai miliaran ini nggak pernah ada dalam pikiran Anda. Makanya kalau disuruh milih seperti ini, pasti yang dekat-dekat dengan apa yang sering Anda terima ini, apa yang ada di bawah sadar Anda. Kalau Anda sering terimanya 5 juta, paling Anda juga pernah terima 10 juta. Artinya Anda, otak bawah sadar Anda sudah pernah mengenal uang 10 juta, ya, atau pernah mengenal uang 20 juta. Nah, kalau disuruh milih, pasti yang terjadi apa? Saya pilih 10 atau 20 juta. Bisa dirasakan ini? Ya. Nah, sehingga ketika kita melihat angka 50 juta, Bapak Ibu, yang ada dalam pikiran kita apa? Sebuah pertanyaan. Apa mungkin? Kelihatannya tidak mungkin. Itu berat, itu susah, itu terlalu tinggi. Karena faktanya di bawah sadar kita itu tidak ada. Makanya pertanyaan yang muncul seperti ini. Kalau 100 juta, wah takut. Bayangin aja tidak berani, apalagi memikirkannya. Kalau 200 juta, 300 juta, 500 juta, 2 miliar dan seterusnya, enggak deh, itu cuma khayalan orang gila aja. Mana mungkin? Tuh banget kinnya ini. Loh, coba kalau untuk uang saja, ya, di dalam pikiran kita itu hanya ada 10 juta atau 20 juta. Pertanyaannya, kapan Anda bisa kaya? Padahal untuk kaya, untuk rumah yang seperti ini ya, harga 3 miliar, mobil Mercy 1,3 miliar dan yang lainnya, itu butuh uang. Nah, yang terjadi
selama ini impiannya besar Bapak Ibu ya, impiannya besar, tapi cara berpikirnya kecil. 5 juta aja dia sudah cukup, yang penting cukup buat makan dan nyekolahin anak. Mana mungkin bisa kaya, mana mungkin bisa punya kehidupan yang lebih baik, mana mungkin bisa bebas waktu dan uang, mana mungkin bisa sukses. Kalau antara impian dan plafon rezekinya ini tidak sinkron Bapak Ibu. Persoalannya ada di mana? Persoalannya ada di pikiran kita Bapak Ibu. Kalau Anda ingin kaya, kalau Anda ingin kehidupan yang lebih baik, kalau Anda ingin bebas waktu dan uang, kalau Anda ingin sukses, ya Anda harus berubah mindset Anda. Ya, Anda harus merubah pola pikir Anda. Plafon rezekinya dibesarkan itu. Otaknya dikenalkan dengan angka 100 juta Bapak Ibu. Mulai dikenalkan otak Anda diisi ya, yang mungkin sudah kerja 10 tahun ya, setiap bulannya isinya cuma 5 juta terus. Nah, dari kecil ini yang 5 juta mulai dikenalkan ke angka yang lebih besar. Nah, jadi mulai ya, mulai dari hanya saya pilih 10 juta atau 20 juta, 50 juta tidak mungkin, 100 juta wah takut, 200 juta 1 miliar wah mana mungkin. Nah, itu harus dirubah. Saya pilih berpenghasilan 100 juta. Anda harus berani dulu untuk mengisi pikiran bawah sadar Anda harus berani dulu. Gak usah mikir mana mungkin, gak usah mikir takut, gak usah mikir wah itu berat, itu tidak mungkin, gak usah dipikir. Tulis saya pilih berpenghasilan 100 juta per bulan. Tulis, tempel. Ya. Tulis dan tempel. Nah, ini 100 juta per bulan. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan ya? Cuma seperti ini Bapak Ibu. Ini cara untuk mengenalkan otak bawah sadar kita dengan penghasilan yang lebih besar. Ya. Tapi jangan pernah berpikir kalau saya sudah nulis seperti ini besok pagi saya dapat. Oh enggak. Ini harus Anda pikirkan selama 3 tahun setiap hari. Baru tahun ketiga Anda akan dapat. Nah, kesalahan banyak orang. Saya pilih berpenghasilan 100 juta per bulan, mikirnya bulan depan langsung 100 juta. Tidak seperti itu. Ya, ketika Anda menulis 100 juta hari ini, kemudian Anda tempel, itu baru proses pengenalan di otak bawah sadar Anda. Untuk mengalahkan mindset 5 juta yang sudah tertanam selama 30 tahun di otak bawah sadar Anda dulu. Sama, prosesnya seperti yang pertama tadi sama. Ya, makanya tempel, lihat setiap hari, setiap pagi. Harus dilihat baik. Itu rumusnya. Ya, kita harus bentuk diri kita untuk menjadi wadah bagi kekayaan kita. Saya kasih caranya, dan itu memang harus seperti itu. Kalau Anda ingin bukti, Anda bisa buktikan pada diri Anda sendiri. Kenapa kok sampai sekarang Anda tidak berpenghasilan 100 juta? Coba lihat di bawah sadar Anda. Ada nggak angka 100 juta itu di bawah sadar Anda? Anda tidak pernah memikirkan 100 juta. Itu persoalannya. Kenapa kok Anda tetap dapat gaji setiap bulan? Karena itu yang Anda harapkan setiap bulan. Anda tidak pernah mengharapkan 100 juta, tapi Anda mengharapkan gaji setiap bulan. Itu yang tertanam di bawah sadar Anda, dan buktinya apa? Anda terima itu.
Anda nggak sadar menggunakan kekuatan yang sama untuk menerima uang yang kecil, gaji yang kecil. Nah, sekarang saya ajari Anda menggunakan kekuatan yang sama untuk menerima 100 juta. Caranya tulis seperti ini. Ya, tulis seperti ini, tempel. Nggak usah mikir orang lain akan mengatakan Anda gila, suami Anda akan mengatakan gila, nggak usah mikir. Anda tinggal jawab begini, Pak, akan saya buktikan 3 tahun ke depan saya akan berpenghasilan 100 juta. Ini bukan untuk besok pagi, ini bukan untuk minggu depan, tapi ini saya tulis untuk 3 tahun ke depan. Harus ada prosesnya. Harus tetap proses itu harus berjalan. Otak bawah sadar Anda itu harus dirubah, itu pun melalui sebuah proses, Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi itulah cara berpikir orang kaya, ya. Saya pilih berpenghasilan 100 juta per bulan, impian besar dan berani berpenghasilan besar. Cara berpikirnya, saya pilih berpenghasilan 100 juta. Artinya apa? Impiannya besar, keinginannya besar, dan berani berpikir besar. Artinya apa? Antara nilai uang dan nilai kemakmuran, bentuk kemakmuran yang ingin diwujudkan 3 tahun ke depan, itu sejak awal sudah sinkron Bapak Ibu. Ya, ketika besok pagi Anda mulai nempel rumah yang Anda inginkan, nempel mobil yang Anda inginkan, kemudian Anda nempel 100 juta, itu artinya apa? Anda memulai sinkronisasi pikiran bawah sadar. Artinya antara bentuk kemakmuran yang Anda inginkan dengan penghasilan yang mendukung kemakmuran itu terwujud, itu sinkron. Ini yang namanya masuk akal Bapak Ibu. Nah, sekarang Anda bisa mereview diri Anda sendiri. Kenapa kok sudah sekian tahun di NASA menjalankan bisnisnya kok nggak pernah berkembang, nggak pernah bertumbuh? Padahal, wah, saya punya impian, saya pengen punya rumah, saya pengen punya mobil, saya pengen menaikkan haji orang tua saya pengen apa istilahnya, mengumrohkan keluarga saya dan lain sebagainya. Kenapa kok nggak pernah terwujud-wujud ya? Oh, ternyata setelah dilihat, oh ternyata antara kemakmuran yang diinginkan dengan jumlah uangnya tidak sinkron. Pengen rumah yang bagus, pengen mobil yang besar, pengen menaikkan haji orang tua, tapi dengan 100 juta takut. Mana mungkin Pak saya dapat 100 juta? Nah, itu namanya tidak sinkron Bapak Ibu. Yang terjadi apa? Ya usaha Anda jadi rendet, NASA Anda perkembangannya jadi rendet, karena tidak ada sinkronisasi. Paham tuh? Nah, ini rahasia besar saya beberkan hari ini tanpa tedeng aling-aling. Yang terpenting apa? Cuma satu. Anda jalankan saja. Nggak usah mikir sama nanti saya bisa apa enggak usah dipikir. Yang penting berani dulu. Berani lakukan, ya. Tempel gambarnya, tempel jumlah uang yang diinginkan. Itu yang terpenting. Nggak usah ngurus yang lainnya. Nggak usah ngurus apakah orang lain setuju atau tidak, apakah suaminya setuju atau tidak, istrinya setuju atau tidak, tetangganya mau setuju atau tidak, nggak usah ngurus. Karena ini adalah perubahan yang harus terjadi di bawah sadar Anda, bukan di otak orang di luaran Anda. Paham? Ya? Nah, ini target yang harus terjadi pada diri Anda untuk proses menyiapkan diri Anda menjadi orang kaya. Inilah prosesnya Bapak Ibu. Ya, kalau prosesnya benar,
otomatis kendaraan Anda akan berjalan dengan benar. Tapi kalau prosesnya salah, NASA Anda pun juga akan berjalan dengan salah. Nah, ini ya contohnya ini 10 crash rate SRI itu. Nah, ini yang ada di dalam otak bawah sadar mereka, Bapak Ibu. Impian besar, plafon rezekinya besar, kepercayaan diri mereka tinggi, yakin pasti bisa, ya. Yakin pasti bisa kaya dan sukses, siap menanggung resiko, berani modal, ya, bekerja keras dan fokus, konsisten, penuh syukur dan selalu positif, thinking, berpikir positif selalu. Nah, ini yang ada di otak mereka yang menjadikan mereka sukses luar biasa, Bapak Ibu. Kalau mau sukses jangan niru tetangga Anda, tirulah orang kaya ini. Tirulah cara berpikirnya, tirulah isi dari otak bawah sadarnya itu, isinya apa. Nah, itu yang harus Anda lakukan, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu buat gambar seperti ini, Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang ini kita sedang menjalankan MSO pertama, Bapak Ibu, ya. Kita bikin gambar seperti ini. Tahun pertama target kita penghasilan 10 juta sampai 50 juta. 50 juta itu muncul di tahun kedua. Tahun ketiga itu 100 juta. Kemudian apa harus kita lakukan, Bapak Ibu? Contoh, MSO pertama ini Anda bawa 10 member frontline. MSO kedua, ya, ini Agustus, MSO kedua itu nanti September, Oktober, November, ya. Nanti akhir September, awal November, MSO kedua.